everybody, balik lagi sama gua Azam. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga baik-baik aja. Hari ini rencananya gua mau servis mobil gua buat mudik besok. Harus ada beberapa part yang harus emang gua ganti dan gua cek. Sebelumnya gua udah nyiapin ini oli Shell Helix yang 5W30 5 liter, satu 4 liter, satu lagi 1 liter. Terus gua udah beli filter udara dari Kia Sportage-nya, terus sama filter oli. Kenapa gue beli ini semua? Karena di pasaran itu susah nyarinya, jadi harus gue beli online dulu sebelumnya. Jadi rencananya mobil ini besok bakal gue pakai buat gue mudik. Gue besok mau mudik ke daerah Jawa Tengah, mau mudik ke daerah Pemalang sama Pekalongan. Sebelum gue mudik, gue mau servis mobil ini biar besok pas lagi gue pakai buat mudik itu biar makin mantep. Jadi mau gue cek semuanya hari ini, terus mau gue servis gitu. Apa aja yang harus perlu dicek, apa aja yang harus perlu diservis. Jadi mobil ini tipe Kia Sportage, cc-nya 2000. Karena cc-nya 2000, jadi ini olinya pakai yang 5 liter. Ya, buat olinya pakai 5W30 yang 5 liter. Jadi kenapa gua beli oli di online juga, karena gua ngelihat kemarin tuh di online harganya lumayan lebih murah gitu. Biasanya kan oli yang 5W30 aja itu 4 liternya harganya sekitaran 500 sampai 600 ribu ya, yang dari Shell. Nah, ini kemarin gue beli harga cuma 245 apa 260 gitu. Ya sekitaran segitulah, kan harganya lumayan miring banget tuh. Dan pas gue cek emang olinya itu ternyata asli, bukan palsu. Karena gue ganti oli, otomatis gue harus ganti filter oli. Karena filter oli itu setiap ganti oli lebih baik itu diganti juga. Jadi biar ngefilternya lebih bagus juga kan. Terus terus gua ganti filter udara. Jadi sebenarnya filter udara itu nggak harus diganti setiap servis. Kalau gua mensiasatinya, kalau filter udaranya masih standar bawaan pabrik, gua filter udaranya itu, jadi misalkan hari ini gue servis, gue ganti nih filter udaranya. Nah, nanti servis ke depan itu nggak gue ganti filter udaranya, tapi next yang ke servis ketiga baru gue ganti. Jadi selang-seling. Sama gue beli obat buat dipakai di ngebersihin bak oli. Jadi kerak-kerak oli yang kemarin dari oli yang kemarin itu ntar bisa luntur. Sama bersihin throttle body. Udah sih, paling itu aja yang yang ya ibaratnya wajibnya sih paling itu aja Pak. Sama spuring. Jadi kalau spuring itu, kalau gua itu spuringnya per 10.000 km. Jadi per 10.000 gua harus spuring lagi. Per 10.000 gua harus spuring lagi. Ya ada sih yang 10.000, ada yang 5.000, tergantung kalian ngerasainnya gimana sama setir kalian. I'd run 1,000 miles if I could run with you. And from what I have heard, you do the same thing too. I wanna stay forever, we could be good together. Guess misery loves company. Better too late than never. You know we could do better. So take a chance and run with me. Everywhere we go we'll turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Everywhere we go we'll turn to paradise. All I know is that I need you in my life. Let me show you how it feels to roll the dice. You know you want it, just say the word. Jadi gue mau cerita,
kenapa gue bisa ngambil mobil ini, gue bisa ngambil Kia Sportage yang image-nya Kia itu mungkin agak nggak jelek sih, tapi agak kurang ya di Indonesia. Jadi gini, awalnya gue emang mau nyari mobil yang agak besar, tipe-tipe kayak HR-V atau CX-5 atau Pajero atau Fortuner gitu kan. Gue ngeliat-liat di pasaran, gue liat-liat harga mobil secondnya, itu harganya masih lumayan tinggi. Akhirnya gue coba lihat di OLX, gue coba lihat di OLX itu ada Kia Sportage. Nah, gue ngeliat mobil ini dipasang harganya, gue ngeliat mobil ini harganya 170 juta. Iya, gue ngeliat mobil ini harganya 170 juta dengan transmisi manual, tahun 2013. Dengan harga second yang segitu, lu udah dapat mobil semewah ini gitu. Coba dengan dashboard yang menurut gue cukup mewah ya. Rekaman suara di mobil yang bagus banget. Terus ya banyak lah pokoknya, dengan harga mobil segitu pokoknya lu bisa dapat mobil jauh lebih baik gitu kan, dibandingkan lo harus beli mobil mungkin mobil Avanza baru. Walaupun itu baru tapi tetap aja menurut gua enggak. Gua langsung samperin ke showroomnya di Mangga 2. Habis itu gua lihat-lihat mobilnya bagus banget. Jadi mobil ini waktu gua ambil kilometernya 30 ribuan ya, 30 ribuan tahun 2013. Tahun 2013 kilometer 30.000, itu menurut gue masih bagus. Karena ini punya orang Singapura, jadi orangnya udah nggak ada di Indonesia. Jadi harus tahun depan itu harus gue balik nama. Nah, jadi mobil ini kenapa bisa murah juga? Karena mobil ini pajaknya mati 1 tahun waktu itu. Pajaknya mati 1 tahun, terus gue which is gue harus balik nama langsung. Nggak bisa gue perpanjang karena gue nggak punya KTP orangnya. Jadi pikiran gue harus ngeluarin uang yang jauh lebih banyak. Tapi enggak. Jadi kalau kalian beli mobil second itu, coba kalian nego serendah-rendahnya sama yang punya. Jadi gue nego sama yang punya ini, sama yang punya showroomnya ya, sama yang punya showroomnya gue nego serendah-rendahnya. Akhirnya gue goblok banget sih nih. Akhirnya gue nego sama yang punya showroom. Awalnya gue nego 140. Emang jauh banget gue nego, parah. Emang gitu triknya. Kalau kita beli mobil second, kita nego serendah-rendahnya. Gue nego 140, tapi akhirnya gue dapat mobil ini di harga, coba kalian tebak, di harga 152 juta. Jadi gue beli mobil segede ini, semewah ini, itu harganya cuma 152 juta. Itu juga langsung gue putusin, gue deal. Langsung mobil itu gue DP, tapi dengan catatan gue DP dulu, karena dengan catatan waktu itu ada beberapa yang lecet, gue minta diberesin. Nah, gue DP, nanti setelah mobilnya udah beres, baru gue ditelepon lagi, gue ambil mobilnya. Akhirnya mobil udah selesai. Nah, terus kebetulan waktu itu gue mungkin lagi hoki ya. Jadi waktu itu lagi ada pemutihan. Nah, pas lagi ada pemutihan, jadi free dong semuanya. Gue nggak kena biaya nggak kena biaya balik nama, nggak kena biaya mutasi daerah. Gue cuma kena biaya pajak tahun lalu sama pajak tahun ini. Jadi gue cuma bayar, ya hitungannya murah lah. Maksudnya nggak mahal-mahal banget. Pajak ini tuh berapa ya? Gue lupa pajaknya berapa. Harganya berapa. Ya pokoknya sih kayak gitu. Jadi gue beli mobil ini nggak mahal-mahal banget, tapi gue dapet kualitas, gue dapet rasa mobil seharga 300-500. Jadi sebelumnya itu kalau kalian mau beli mobil second, mungkin kalian bisa masuk ke forum diskusi yang ada di internet. Kalian coba baca, kalian telusuri gitu loh, apa sih penyakit dari mobil yang kalian mau ambil gitu kan.
tadi gue udah selesai servis. Jadi tadi itu gue cukup tune up, terus gue cek busi, power window gue ada yang bermasalah, agak macet sedikit. Terus tadi udah sempet dibenerin, ganti oli, filter oli, terus filter udara. Speaker gue kan belakangnya agak bermasalah, agak sember sedikit. Terus akhirnya tadi abis gue ganti sama Pioneer. Ya suaranya jadi gitulah pokoknya. Ya oke, jadi hari ini cukup melelahkan karena di saat gua puasa gua harus ke bengkel, harus nungguin mobil panas-panasan, dan itu rasanya mau buka tapi gua nggak bisa karena gua masih puasa. Ya tadi berarti total hari ini gua servis itu, kalau gua akumulasiin, coba kita akumulasiin dulu. Servis totalnya, kalkulator, dari gua beli oli 200 sekian, ya katakan 350 oli, 5 liter catatan ya, catatan olinya 5 liter. Plus gua beli filter udara itu kalau nggak salah agak mahal sih, filter udaranya 160.000. Plus filter oli itu 45.000. Obat full pump dan lain-lain itu 70.000. Jasanya tadi 200.000. Benerin power window 100.000. Tadi wipernya gue juga ganti karena kan takutnya nanti pas mudik tuh hujan, dan wiper gue yang tadi sebelumnya itu nyapunya, ngebersihinnya udah nggak bagus, jadi kurang, jadi gue ganti aja. Tadi gue ganti 130. Oh, sama spuring 150. So totalnya cuma 1.200.000. Jadi total hari ini gue buat servis itu totalnya 1.200.000. Sama gue tadi ngisi bensin full 370 lah. Jadi totalnya 1.570.000 kalau dihitung sama bensin, tapi kan ya nggak usah lah. Jadi total gue servis hari ini adalah 1.200.000. Lumayan kan? Lumayan murah kan? Jadi kalau kalian mau murah, jadi sebenarnya kalau kalian mau murah itu sebenarnya bisa. Itu kemarin gue servis yang Yaris aja, itu hitungannya sama kayak servis kayak gini. Itu malah dia nggak balancing, malah dia nggak spuring. Itu 1.800.000 habis. Ini tadi gue cuma habis 1.200.000. Wow, keren. Berarti kalau gitu bisa menghemat kurang lebih 600-500.000. Buat kalian yang nanti besok, buat kalian yang besok mau mudik, hati-hati di jalan, jangan bawanya jangan keburu-buru. Terus ingat keluarga di kampung menunggu kalian semua. Yang penting selamat sampai tujuan. Gua mau ngucapin mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata atau perbuatan gua yang nggak enak selama ini, selama gua bikin video. Mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Thanks semua ya guys. Jangan lupa buat like and subscribe channel YouTube gua. Gua Azam. See you. Bye.